Nah, kita mulai dengan soal nomor 17. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang berbeda dan 3A plus B sama dengan 32, maka nilai B tidak mungkin bernilai. Nah, untuk soal ini ya ada sedikit ralat dulu dari soalnya, yaitu kata yang berbedanya kita hilangkan ya. Jadi di sini ada kata yang berbeda. Nah, ya untuk yang berbedanya ini kita hilangkan ya. Nah, kenapa dihilangkan nanti akan kita lihat pada saat pembahasan ya. Jadi si soalnya ini ya yang tepatnya jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang berbeda dan 3A plus B sama dengan 32, maka nilai B tidak mungkin bernilai berapa gitu ya. Nah, untuk soal nomor 17 ini ya pertama yang harus kita lihat adalah eh, hubungan antara A dan B ya, dimana di sini berlaku 3A plus B sama dengan 32. Nah, ini bisa kita ubah menjadi ya B adalah 32 dikurangi dengan 3A. B adalah 32 kurang 3A. Nah, kemudian akan kita buat suatu tabel ya yang menyatakan nilai-nilai A dan B ya. Nah, supaya mudah ini kita buatkan si tabelnya. Ini untuk garis vertikalnya ya. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, yang kolom pertama itu adalah nilai A ya. Dan kolom kedua adalah nilai B ya. Nah, kita mulai dengan angka yang pertama ya. Kan A dan B bilangan bulat positif ya. Nah, yang disebut bilangan bulat itu negatif, 0, dan positif ya. Itu yang namanya bilangan bulat ya. Jadi yang harus kita ketahui ya, yang disebut bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Jadi misalnya dari negatif hingga terus diurut negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 ya, positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya ya. Itu namanya bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu tidak ada koma-komanya ya, tidak ada perperannya. Jadi tidak ada 1,5, tidak ada 4/3 ya, bulat angkanya gitu ya. Nah, itu kalau bilangan bulat positif berarti mulainya dari 1 ya. Kita mulai dari angka 1. Nah, kalau A-nya 1 ya maka B-nya 32 kurangi ya, kan 32 kurang 3A ya. 32 kurangi 3 kali 1. Bapak tulis yang pertama ini ya. 32 kurang 3A, 3 kali 1 ya. 32 kurang 3 itu tidak lain adalah 29 ya. Nah, kemudian kita coba ya dengan A-nya 2. Kan pokoknya bilangan bulat positif ya. Nah, kalau A-nya 2 berarti kan B-nya 32 kurang 3 kali 2 ya. 32 kurang 3 kali 2 atau 32 kurang 6, nanti dapatnya adalah 26. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau A-nya 3, nanti B-nya dapat ya 32 kurang 9, dapatnya 23 ya. Kalau 4 dapatnya 20 ya. Kalau 5 ya dapatnya 17. Terus saja ya dikurangi 3 ya. Terus saja ya 29, 26, 23 itu pengurangnya 3 semua ya. Kalau A-nya 6 ya berarti ini 14. Kalau A-nya 7, B-nya adalah 14 kurangi 3 ya 11. Kemudian kalau 8 ini 8 ya. Kalau 9 ya maka dapatnya adalah 5 ya. Nah, berikutnya kalau 10 ya. Nah, kalau 10 ini dapatnya adalah 10 ya. Dapatnya adalah 2 ya. Kalau 11 udah nggak bisa karena dapatnya negatif ya.
Nah, jadi di sini ya, kan kembali ke soal. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif dan 3A plus B sama dengan 32, maka nilai B tidak mungkin bernilai ya. Nah, kita lihat nilai B ada apa saja ya. Nah, 11 mungkin enggak? 11 mungkin ya. Ya, 11 ini mungkin. 8 mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Kan ada ya. 5 Mungkin. mungkin ya. 2 mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah 4 ya. Jadi 4 itu tidak ada di list nilai B ya. Jadi kalau nilai B-nya itu tidak masuk dalam list. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah D. Nah, lalu Pak, kenapa tadi 8 itu apa kata yang berbeda dicoret? Karena kalau kita lihat ya, ini Bapak kasih kotak ya. Ternyata kalau A8, B-nya 8 ya. Jadi kan mungkin 8. Tapi kalau disebut di soalnya A dan B bilangan bulat positif yang berbeda, maka angka 8 tidak memenuhi ya. Kenapa angka 8 tidak memenuhi? Karena ya angkanya sama, padahal kan diinginkan yang berbeda. Nah, supaya jawabannya hanya satu, ya jawabannya hanya 4 saja, maka kata yang berbeda Bapak coret saja dari soal ya. Jadi biar nomor 17 jawabannya 4 saja gitu ya. Nah, kalau kata yang berbedanya tidak dicoret, maka jawabannya 4 dan 8 ya. Karena ya kalau 4 tidak mungkin memang tidak ada di list ya. Tapi 8 juga tidak mungkin karena kalau B-nya 8 A juga 8. Bukan bilangan yang berbeda. Itu ya penjelasannya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Berarti ini caranya cuma nyoba satu-satu gitu aja ya Pak, dari Ya, pilihannya. ya. Oke Pak. Oke, kalau mau dibalik juga boleh ya. Dari B-nya 1 gitu ya. Kalau B-nya 1 nanti A-nya berapa, B-nya 2 A-nya berapa gitu. Nanti kalau yang tidak bulat berarti tidak sah gitu ya. Jadi boleh dibalik gitu ya. Jadi kita misalin B-nya 1 mungkin enggak, B-nya 2 mungkin enggak, B-nya 3 mungkin enggak, boleh ya. Boleh begitu ya. Kalau di sini Bapak ngurut 1 2 3-nya dari A. Tapi kalau ngurut 1 2 3-nya mau dari B juga boleh ya. Ya Pak. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya, soal nomor 18 ya. Untuk memeriksa sebuah mobil, Anton memerlukan waktu 30 menit. Sementara Bobby hanya memerlukan 18 menit. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pukul 8.00, kapankah pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama alias pada waktu yang sama ya. Nah, kita lihat soal nomor 18 ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kalau kebetulan kita tidak tahu konsepnya harus menggunakan apa tuh ya. Nah, kalau soal seperti ini tuh pakai apa ya di matematik? Di matematik masuknya bab apa ya? Atau subbab apa gitu ya. Nah, maka di sini Bapak akan memperkenalkan cara manual ya. Nah, cara manual itu seperti apa ya? Jadi Bapak tulis saja ya cara manual ya. Nah, nanti akan kita bahas juga cara konsep gitu ya, bukan cara manual. Nah, untuk cara manual ini jadi kita data saja ya mengerjakannya apa memeriksa mobil itu baik Anton maupun Bobby pada jam berapa saja. Nah, ini kita tulis ya, ini kita buat listnya. Nah, kalau di sini Bapak dibuat garisnya biar apa melihatnya lebih enak gitu ya. Jadi supaya lebih mudah melihatnya gitu ya. Nah, ini
sebentar Bapak akan Bapak ketik ya supaya lebih jelas. Nah, di sini kan ada Anton ya dan ada Bobby ya. Ini ada Anton, kemudian ada Bobby. Nah, yang disebut cara manual itu ya tulis ya, mulai mengerjakan ya sampai selesai gitu ya. Nah, kalau Anton mulai mengerjakan jam berapa, selesai jam berapa gitu ya. Nah, kita buat listnya ya. Nah, kan mereka mulai mengerjakan itu memeriksa mobil pada waktu yang sama ya. Pertama kali memeriksa bareng-bareng. Ini 08.00 ya. Nah, si Bobby juga 08.00 gitu ya. Bobby juga sama 08.00. Nah, memeriksa mobil kedua artinya itu selesai mobil pertama gitu ya. Jadi selesai mobil pertama dengan waktu memeriksa mobil kedua itu sama ya. Nah, kecuali kita ingin membuat tabel yang lebih agak panjang gitu manualnya. Jadi misalnya kita tulis si Anton tuh 08.00 sampai 08 karena butuh waktu 30 sampai 08.30 ya. Nah, kemudian untuk si Bobby ya kita gunakan cara yang sama ya. Jadi mulai 08 selesainya 08.18 ya. Nah, nanti si Anton tuh meriksa mobil kedua 08.30 dan selesainya 09.00. Sementara kalau Bobby ya mulai mobil kedua itu lebih cepat 08.18 ya. Nah, selesainya 08.36 karena hanya butuh 18 menit. Anton memeriksa mobil ketiga 09.00 ya dan selesai 09.30. Nah, sementara bagi Bobby mobil ketiga itu 08.36 dan dia akan selesai 08.54 ya. Jadi terus aja tambah 18 ya. Berikutnya Anton 09.30 mulai memeriksa mobil keempat selesai 10.00. Sementara Bobby memeriksa mobil keempat 08.54 ya dan selesainya 09.12 ya. Nah, berikutnya si Anton meriksa lagi mobil yang kelima ya jam 10.00. Selesai diperiksa 10.30. Sementara untuk mobil kelima Bobby mulai pukul 9.12 dan selesai 09.30. Nah, perhatikan ya di soal, jika keduanya mulai memeriksa mobil pukul 8, kapankah pertama kali mereka selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Selesai memeriksa saat yang sama. Coba kita lihat, ini ada Bapak kasih warna kuning ya. Ini kasih warna kuning ya. Nah, jadi ya pada pukul 9.30 Anton selesai memeriksa mobil yang ketiga ya. Dan pukul 9.30 Bobby selesai memeriksa mobil ke-5. Berarti mereka selesainya bersamaan ya. Jadi kan intinya pada saat yang sama ya. Jadi intinya ini yang kita ambil adalah pada saat yang sama ya. Bukan mobil keberapanya ya. Tapi yang kita ambil kapan mereka selesai pada saat yang sama. Nah, jadi kalau dilihat di sini mereka selesai pada saat yang sama itu pukul 9.30 ya. Nah, itu yang disebut dengan cara manual ya. Ini jawabannya A kalau cara manual. Nah, kalau pakai konsepnya, pakai konsep apa? Nah, mungkin kalau di SD pernah mendengar yang namanya konsep KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, jadi kita akan mencari KPK dari 30 dan 18 ya. Jadi kita cari KPK dari 30 dan 18. Nah, untuk mencari KPK itu ya kita faktorkan si setiap angka dengan faktor bilangan prima ya.
Jadi pertama ya si 30 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, kita bagi 2 ya. Nah, hasilnya adalah 15. Dibagi 2 lagi tidak bisa, maka harus dibagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3 ya. Nah, dapatnya 5 ya. Nah, 5 dibagi 3 nggak bisa ya, jadi kita bagi dengan 5 ya. Nah, nanti dapatnya 1 ya. Nah, sehingga kita menyebutkan 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5 ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita cari faktorisasi prima dari 18. Bagi dulu dengan yang paling kecil 2 ya. Nanti dapatnya adalah 9. Kalau bagi 2 lagi nggak bisa ya, dapatnya 3 ya, dibagi 3 nanti dapatnya 3. Bagi lagi dengan 3 dapatnya 1. Jadi kalau udah 1 ya terakhir berarti udah selesai. Nah, maka ya yang namanya 18 itu adalah 2 kali 3 kuadrat ya. Nah, nanti yang disebut KPK dari 30 dan 18, KPK dari 30 dan 18 ya. Ketentuannya untuk KPK itu adalah semua angka yang ada itu kita pakai gitu ya. Semua angka yang ada kita pakai. Tapi kalau ada angka yang sama, ambil yang pangkatnya paling tinggi ya. Nah, jadi misalnya ya ini 2 nih. Ini 2 kan sama gitu ya. Nah, maka kita ambillah 2 ya. Kita ambil 2 kali ya. Nah, yang berikutnya ada angka 3 gitu. Yang berikutnya ada angka 3, ini 3 dan ini 3 kuadrat ya. 3 dan 3 kuadrat. Nah, diambil 3 kuadrat ya. Diambil 3 kuadrat karena diambil yang paling gede. Nah, dan yang terakhir yang diambil adalah 5 ya. Kan 5 hanya 1. Jadi tidak harus ada di kedua-duanya ya. Nah, ini dikalikan dengan 5 ya. Maka dapatnya 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9, 18 kali 5 dapatnya 90. Nah, karena 30 itu menit satuannya, 18 juga menit, maka ini 90 menit ya. Artinya apa ya? Bahwa keduanya ya, Anton dan Bobby ya, Anton dan Bobby, di sini kita tuliskan saja ya. Anton dan Bobby selesai ya, selesai memeriksa mobil secara bersamaan pada pukul ya. Kan mulainya pukul 8 ya. Pukul 8.00 plus 90 menit ya. Jadi 08.00 plus 90 menit yang berarti pukul 09.30. Nah, ini kalau konsepnya pakai KPK. Memang lebih lama sih ya. Kalau pakai konsepnya, pakai KPK, pengerjaannya itu lebih lama ya. Cara manual ternyata lebih cepat ya. Nah, itu untuk soal nomor 18. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu ya. Off cam. Nah, baiklah kita lanjut dengan nomor 19 ya, kalau memang belum ada pertanyaan. Nomor 19, perhatikan himpunan pasangan berurut berikut. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang merupakan fungsi adalah nah, supaya kelihatan ya apakah
relasi ya pada pilihan 1, 2, 3, 4 itu merupakan fungsi atau tidak ya. Nah, enaknya kita buat dalam bentuk diagram relasi ya. Kita buat dalam diagram relasi yang biasanya kita gambarkan begini ya. Jadi misalnya ini ada relasi ya dari katakanlah himpunan A ke himpunan B gitu ya. Ada relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Kita beri nama yang kiri himpunan A, yang kanan himpunan B ya. Nah, ini supaya untuk bagian keduanya mudah, kita kopikan dulu ya. Nah, untuk relasi ya pada pilihan ke-1 ya. Untuk relasi pada pilihan ke-1, perhatikan ya. Nah, 2 ke 3 ya, berarti di sebelah kirinya ada 2 ke 3, 3 ke 3, 4 ke 3, 5 ke 3 ya. Berarti ada yang sebelah kiri A-nya 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, dan 5 ya. 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian 2 ke 3, 3 ke 3, 4 ke 3, 5 ke 3 ya. Nah, berarti di sininya 3 ya. Nah, maka bisa kita tuliskan ya, 2 ke 3 ya. 2 ke 3, 2 ke 3, kemudian 3 juga ke 3, 4 ke 3, 5 pun ke 3. Nah, ini memenuhi fungsi ya. Kenapa memenuhi disebut fungsi ya? Yang disebut fungsi itu, nah jika semua anggota A punya pasangan ya, dan pasangannya hanya satu ya. Jadi semua anggota himpunan A ya. Jadi di sini ya kita tuliskan saja secara teorinya. Nah, disebut fungsi itu kapan ya? Nah, ini disebut fungsi itu ya, ini kan relasi nih. Nah, relasi ini disebut fungsi atau pemetaan ya. Suatu relasi disebut fungsi atau pemetaan ya. Bila setiap ya anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan anggota B ya. Jadi semua anggota A itu punya pasangan ya. Punya pasangan dan pasangannya hanya boleh satu dari B gitu ya. Masalah pasangan di B itu dimiliki bersama itu tidak jadi masalah gitu ya. Jadi misalnya kenapa 3 di B itu pasangan dari 2, pasangan dari 3, pasangan dari 4 itu tidak jadi masalah ya. Jadi yang penting itu ya, semua anggota A punya pasangan dan pasangannya hanya satu ya. Jadi nomor 1 itu fungsi gitu ya. Jadi kita tandain ya, karena dia itu fungsi ya, kita tandain misalnya ini dengan checklist gitu ya, fungsi. Nah, bagaimana dengan pilihan yang kedua ya? Apakah dia fungsi atau bukan ya? Nah, kita lihat ya. Kita uji gitu ya. Apakah dia fungsi atau bukannya ya. Ini yang kedua. 3, 3, 4, 3, 5, 2, 3, 4 ya. 3, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4. Jadi A-nya itu 3, 4, 5 ya. A-nya itu dari angka 3, 4, 5 ya. Nah, sedangkan B-nya 1, 2, 3, 4 ya. 3, 1, 2, 4. Kalau diurut 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan untuk pasangannya 3 ke 3 ya. 3 ke 3. Kemudian 4 ke 1 ya. 4 ke 1 ya. Jadi si 3 itu ya pasangannya 3, 4 pasangannya 1. 5 pasangannya kedua ya. 5 pasangannya kedua. Dan 3 ke 4 ya. 3 ke 4. Nah, ini jelas bukan fungsi ya. Kenapa bukan fungsi ya? Karena ya disebut bukan fungsi itu karena si 3 itu punya 2 pasangan ya.
Jadi 3 itu pasangannya ada 2 nih. Nah, ini punya 2 pasangan. Ini masalah nih. Nah, jadi karena punya 2 pasangan, nah maka dia bukan fungsi ya. Jadi kita coret ini, bukan fungsi. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk pilihan yang ketiga ya. Nah, cara yang sama kita perlakukan untuk pilihan yang ketiga. Nah, kita cek apakah dia fungsi atau bukan. 11, 12, 13, 14 ya. Jadi di sebelah kiri hanya ada angka 1 ya di A. Sedangkan di B ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, kemudian 2, berikutnya 3, dan terakhir 4. Pasangannya 1 ke 1 ya. 1 ke 1, 1 juga ke 2, 1 juga ke 3, 1 juga ke 4 ya. Nah, ini jelas bukan fungsi ya. Karena si 1 ini punya 4 pasangan sekaligus ya. Jadi bukan fungsi, langsung coret ya. Bukan fungsi ya. Jadi semua pilihan yang ada 2 dan 3-nya ya sudah pasti salah gitu ya. Jadi B salah, C salah ya. Salah ya. Karena ada 2-nya. Jadi tinggal A dan D hanya A dan D ternyata pilihannya sama ya. Ya kita cek saja ya untuk yang keempatnya ini. Nah, untuk yang keempat kita harus membuktikan bahwa benar dia itu adalah suatu fungsi ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4 yang sebelah kirinya ya. 1, 2, 3, 4 untuk yang kiri ya. Untuk yang kanannya 2, 1, 2, 1 ya. Jadi hanya ada angka 1 dan 2. Pertama 1 ke 2, 2 ke 1 pasangannya ya. 1 ke 2, lalu 2 ke 1 ya. 3 ke 2, 3 ke 2, dan terakhir 4 ke 1 ya. 4 ke 1. Nah, kalau dilihat ya semua anggota A punya pasangan dan pasangannya hanya 1 ya. Pasangannya hanya 1. Nah, berarti 4 ini termasuk fungsi. Maka jelas sekali ya untuk soal nomor 19, jawaban yang kita pilih adalah A atau D ya. Yaitu pilihan 1 dan 4 ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu sambil Bapak menyiapkan soal yang berikutnya. Ya, kita lihat soal nomor 20. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 disajikan pada diagram batang di atas. Jika nilai rata-rata kelas sama dengan 7,5, maka banyaknya siswa yang memperoleh nilai 8 sama dengan ya. Nah, ini adalah data ya nilai siswa dalam bentuk diagram batang ya. Data nilai siswa dalam bentuk diagram batang. Nah, bisa juga ya data nilai siswa ini ditampilkannya dalam bentuk tabel distribusi ya. Bisa juga seperti itu ya. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya, jadi bukan untuk keperluan pembahasan soal gitu ya. Tapi untuk pengetahuan ya, kadang-kadang ya soal itu ditampilkan dalam bentuk diagram batang,
tapi kadang-kadang juga ditampilkannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya begini ya. Nah, kita gunakan yang ini saja yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi di sini datanya adalah, Bapak buat garis dulu untuk mempermudah ya. Nah, datanya itu ada data nilai sama frekuensi ya. Jadi nilai ulangan sama frekuensi ya. Nah, kita tuliskan saja supaya mudah ya. Jadi ada nilai ya. Nah, nilainya itu ada 5, 6, 7 ya. Ada nilai 5, kemudian 6, kemudian 7 ya. Kemudian 8, berikutnya 9, dan terakhir 10 ya. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah frekuensi ya. Ini adalah frekuensi. Jadi ada data nilai, ada data frekuensi. Nah, yang dapat nilai 5 itu frekuensinya ada 2 orang ya. Lalu yang dapat nilai 6 ada 3 orang. Yang dapat nilai 7 ada 10. Yang dapat nilai 8 belum tahu ya. Nah, kita sebut saja misalnya P gitu ya. Nah, ini P ini yang akan kita cari ya. Yang dapat nilai 9 ada 6 ya, lihat diagram batangnya. Dan dapat nilai 10 ada 2. Jadi yang akan kita cari, yang kita tandain P ya. Mau ditandain X juga boleh-boleh saja ya. Nah, katanya ya, nilai rata-rata kelas sama dengan 7,5 ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu kan, untuk kasus ini kan caranya begini ya. Untuk nilai rata-rata ya, nilai rata-rata itu sama dengan ya, kita buat dulu garisnya ya biar lebih rapih gitu ya. Nah, jadi yang nilainya 5 ada 2 orang, jadi ini 5 kali 2 gitu ya. Tambah 6 kali 3 ya. Tambah 7 kali 10 ya. Ditambah 8 kali P ya. Tambah 9 kali 6. Ditambah 10 kali 2. Dibagi ya, dibagi frekuensi atau banyaknya ya 2 tambah 3 tambah 10 tambah P tambah 6 ya. Terakhir tambah 2 ya. Nah, rata-ratanya menurut soal 7,5 ya. Nah, bisa kita tulis 7,5 itu kan 15/2 ya. 15/2 sama dengan, nah 15/2 sama dengan, nah untuk yang atasnya nih kita coba jumlah-jumlahkan ya. Ya, kita hitung dulu ya, 5 kali 2 kan 10 ya. Nah, jadi ini 10 ditambah 18 ditambah 70 tambah 8P ya. Ditambah 54 ditambah 20 ya. Dibagi 2 tambah 3 5 tambah 10 15. 15 tambah 8 ya. 15 tambah 8 23 ya. 23, tapi jangan lupa ada ditambah P ya. Nah, berikutnya 15/2 sama dengan, nah kita jumlahkan dulu yang pembilangnya ya. Berapa sih? 10 tambah 18 dan seterusnya ya. Kalau penyebut udah jelas 23 ditambah P ya. Nah, 10 tambah 18 28 tambah 7 98 ya. 98 tambah 54 152 dengan 20 172 ya. Nah, 172, jangan lupa ada tambahnya 8P. Nah, habis itu kalikan silang ya. 2 kali 172 tambah 8P ya. Nah, dapatnya 344 ya. Tambah 344 itu 2 kali 172 ya. Tambah 2 kali 8P, 16P. Sama dengan 15 kali 23 ya. 15 kali 23 itu adalah
Kalau 20 kali 15 300 ya. 3 kali 15 45, jadi 345 ya. 345 ditambah 15P. Nah, nanti yang P-nya disimpan di kiri. 16P kurang 15P sama dengan 345 kurang 344. Hasilnya P sama dengan 1 ya. Nah, P ini adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 8. Jadi untuk soal nomor 20 jawabannya adalah A, yaitu 1. Ya silakan ya kalau mau dicatat dulu atau kalau ada pertanyaan dulu juga bisa disampaikan. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 21 ya. Nah, kita ambil kembali soalnya atau gambarnya untuk 21. Pertanyaannya, perhatikan denah kebun Pak Joko berikut ya. Nah, pertanyaannya adalah luas kebun Pak Joko sama dengan ya. Nah, mungkin yang lebih tepat bukan luas kebun Pak Joko ya, harusnya luas denah ya. Karena kalau luas kebun masa satuannya senti ya. Jadi luas denah kebun Pak Joko. Nah, supaya mudah, pertama Bapak kasih garis bantu ya. Ini Bapak kasih garis bantu di sini. Nah, ini garis bantu. Kemudian ada tulisan 13 ya dengan tanda ya, strip di garisnya itu menunjukkan ya yang diberi tanda itu panjangnya sama ya. Jadi kalau sisi itu 13, maka yang ini juga 13 ya. Dan yang ini juga 13. Nah, perhatikan segitiga yang atas ya, namakan saja segitiga ABC misalnya ya. Nah, tinggal ini ditambahin ini D, ini E. Nah, perhatikan segitiga ABC ya. Karena ada AC 13, BC 13, maka segitiganya akan sama kaki ya. Akan sama kaki ya. Akan sama kaki. Maka ya yang 24 itu bisa dibagi dua ya. Yaitu 12 dan 12 ya. 12 dan 12 ya. Nah, dengan menggunakan ya konsep triple Pythagoras ya. Nah, jadi dengan menggunakan konsep triple Pythagoras ya. Kita ingat lagi ya triple Pythagorasnya.
Ya misalnya ini ya kita punya segitiga ya dengan panjang sisi yang satu 12, yang satu lagi 13 ya. Nah maka nanti akan berlaku ya bahwa angka-angkanya dengan menggunakan triple Pythagoras. Kalau ini 13 sisi miring ya, sisi penyiku yang satu 12, maka sisi penyiku yang lain adalah 5 ya. Nah karena berlaku bahwa 13 kuadrat itu adalah 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Seperti halnya 5 kuadrat adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah maka sisi yang dikasih garis merah itu panjangnya adalah 5 ya. Panjangnya 5. Nah dengan demikian yang namanya luas denah ya, luas denah keseluruhan ya, ini luas denah sama dengan ya. Nah yang paling mudah itu ya kita cari luas segi 4 dulu ya yang sebelah kanan ya. Kita beri nama satu titik lagi udah A B C D E, ini F misalnya ya. Nah jadi bisa kita cari sebagai luas ya BEDF ya, luas BEDF ditambah ya itu segi 4 tambah luas segitiga ya. Luas segitiganya berarti FAC ya, FAC. Nah untuk luas BEDF yaitu tinggal BE kali DE ya. Jadi ini BE kali DE ditambah luas FAC ya, setengah alas, setengah kali alasnya FA ya, FA, tingginya FC ya, tingginya FC. Nah BE adalah 13 tambah 5 18 kali DE ya. Kalau DE jelas 12 ya. Tambah setengah kali FA nya 12 dikali FC nya 5 ya. Nah 18 kali 12 ya, 18 kali 10 dulu 180 tambah 18 kali 2 36 dijumlahkan 216 tambah setengah kali 12 6 kali 5 30. Nah maka hasil akhirnya adalah 246 cm persegi ya. Nah maka untuk nomor 21 ini jawaban yang akan kita pilih adalah C, 246 cm persegi. Nah, baiklah ya, kita akan siap-siap dengan soal berikutnya, yaitu nomor 22. Nah, kita lihat soal nomor 22, diketahui suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 akar 3 cm. Jika P adalah luas segitiga dalam satuan cm persegi,
dan Q adalah 48 akar 3, maka bagaimanakah hubungan antara P dan Q ya? Nah, kita akan melihat dulu ya untuk soal nomor 22 ini. Jadi kita akan gambar dulu segitiganya ya. Nah, ini yang jelas segitiganya adalah segitiga sama sisi ya. Nah, kita gambarkan dulu suatu segitiga sama sisi. Kita ambil yang umum dulu ya. Panjang sisinya adalah A ya. Nah, ini Bapak buatkan garis bantu dulu ya. Nah, garis bantu ini merupakan garis tinggi ya. Kenapa garis tinggi? Karena dia tegak lurus terhadap alas ya. Nah, tetapi kalau pada segitiga sama sisi ya, garis tinggi itu dengan garis bagi dan garis berat itu sama ya. Nah, kita misalkan segitiga ini namanya ABC ya, ABC. Nah, panjang sisi AB itu A, panjang sisi AB A ya, panjang sisi BC juga A, panjang sisi CA juga A ya, karena kan sama sisi ya. Nah, lalu kita juga sudah tahu sudutnya 60 derajat ya, 60 derajat. Nah, C itu 60 derajat, tapi Bapak tulis 30 tambah 30 ya, jadi totalnya 60 ya. Nah, kita ya untuk mencari luas segitiga ini, kita butuh panjang alas dan tinggi. Nah, tingginya di sini adalah yang warna biru ya. Nah, yang warna biru itu adalah tingginya ya. Nah, kita beri identitas saja. Namanya adalah T ya. Kita beri nama T ini untuk tingginya ya. Nah, perhatikan ya segitiga ABC. Nah, misalnya ada titik ini ya, Bapak buat segitiga yang lain yang identik dengan yang barusan ya. Nah, ini ya, segitiga yang identik. Nah, ini ya, Bapak pindah lagi. Nah, kita tuliskan datanya ya. Kita tuliskan untuk segitiga ini datanya. Ini ada 60 derajat. Kemudian ini 30. Lalu ini panjangnya tinggi, ini panjang sisinya A gitu ya. Nah, kalau ini kan setengah A ya. Nah, perhatikan segitiga ini ya. Segitiga anggap saja CBD misalnya ya. Nah, kalau kita lihat kalau ditanya berapa sih sin 60 gitu. Atau berapa sih sinus sudut B gitu ya. Sinus sudut CBD ya. CBD. Nah, sinus sudut CBD adalah CBD ya. Sisi di depan B ya, yaitu T, dibagi sisi miring yaitu BC atau A ya. Nah, kalau di sini kan sin sudut CBD itu sin 60 ya. Sin 60 derajat sama dengan T per A. Nah, maka dari sini dapat tinggi segitiga sama sisi itu adalah A kali sinus 60. Nah, ini adalah tinggi segitiga sama sisi ya. Atau A kali setengah akar 3. Nah, kalau begitu maka kita bisa mencari luas segitiga ya. Luas segitiga ABC ya, khususnya segitiga ABC. Itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah alasnya AB yaitu A ya. Tingginya itu T yaitu A kali setengah akar 3. A kali setengah akar 3. Nah, maka dapatnya setengah kali setengahnya 1/4 kali A kuadrat kali akar 3. Nah, sekarang tinggal ganti ya. Si A-nya 8 akar 3 ya. A itu panjang sisi segitiga di soal, A-nya 8 akar 3 ya.
A-nya 8 akar 3 ya. Maka dapatnya 1/4 kali 8 akar 3 kita kuadratkan ya. 8 akar 3 ini kita kuadratkan ya. Nah, kalau 8 akar 3 kita kuadratkan berarti kan 64 kali 3 ya. 64 ya. 8 kuadratnya 64, akar 3 kuadratnya 3 ya. Jadi 64 kali 3 ya. Nah, kemudian ya dikalikan ya. 1/4 sudah ya, 64-nya sudah ya. Kemudian kali, maaf nih ya, salah ininya ya, mengalikannya. Panjang sisi 8 akar 3 ya, setengah kali alasnya adalah A ya, kemudian tingginya tadi setengah A akar 3 ya. Jadi dapatnya 1/4 kali A kuadrat kali akar 3. Nah, A kuadratnya itu ya 8 kuadrat 64 kali 3 ya. 64 kali 3, 64 kali 3, lalu kali akar 3 ya. Nah, 64 bagi 4 tuh 16. 16 kali 3 48 kali akar 3, dapatnya 48 akar 3 ya. Nah, luas segitiga ABC adalah 48 akar 3. Katanya menurut soal ya, ini menurut soal, P adalah luas segitiga dalam cm persegi ya. Jadi P-nya 48 akar 3. Sementara Q menurut soal 48 akar 3 juga. Jadi hubungan P dan Q adalah P sama dengan Q ya. Nah, itu untuk soal nomor 22. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau ada pertanyaan dulu ya, karena ya ini agak lebih panjang sedikit ya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjutkan dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 23 ya. Soal nomor 23. Diketahui garis AX min 3Y sama dengan 21 tegak lurus terhadap garis 6X plus 2Y sama dengan 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, P itu sama dengan nilai A dan Q sama dengan setengah ya. Nah, untuk soal nomor 23 ini ya, kita lihat dulu teorinya ya. Teorinya seperti apa ya. Nah, dua buah garis dikatakan saling tegak lurus ya. Dua buah garis dikatakan saling
tegak lurus bila hasil kali gradien kedua garis tersebut sama dengan negatif 1 ya. Jadi kalau misalnya ya garis pertama gradiennya M, garis kedua M1 ya, garis pertama gradiennya M1, garis kedua M2, maka M1 kali M2 itu adalah negatif 1 ya. Nah, lalu mencari gradien itu gimana ya? Mencari gradien itu kalau kita punya garis ya. Nah, kita punya garis Y adalah MX plus C ya. Nah, maka M inilah ya yang ada tepat di depan X itu yang disebut dengan gradien ya. Nah, sekarang coba kita cek yang ada di soal ya. Nah, garis ke satunya ya. Mana garis ke satu, mana garis kedua bebas ya. Misalnya garis ke satunya AX min 3Y, AX min 3Y sama dengan 21. Nah, ini kita ubah dulu menjadi YMX plus C ya. Nah, nanti itu dapatnya gini. 3Y sama dengan AX min 21. Ini pindah ruas aja ya. Jadi supaya Y-nya positif. Nah, dari sini dapat lagi ya bahwa Y adalah A per 3X ya. Min 21 per 3 ya. Min 7 ya. Nah, maka yang di depan X yaitu A per 3 itulah yang disebut gradien garis 1 ya. Nah, jadi untuk garis ke 1 inilah gradiennya ya. Nah, inilah yang disebut sebagai M1 ya. Gradien garis ke 1. Nah, kemudian untuk garis yang kedua ya. Untuk garis yang kedua itu kan 6X plus 2Y sama dengan 7 ya. Nah, dari sini akan diperoleh 2Y sama dengan min 6X ya. Karena pindah ruas ya, tambah 7 ya. Dari sini kita dapatkan Y adalah min 6 per 2 ya. Min 3X plus 7 per 2. Nah, maka di sini yang disebut gradiennya adalah negatif 3 ya. Nah, ini gradiennya ya. Nah, ini M2 ya. Nah, dia akan saling tegak lurus ya bila hasil kalinya min 1 ya. Maka ya dengan menggunakan rumus di atas M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Nah, A per 3 kali negatif 3 ya. Negatif 3 sama dengan negatif 1 ya. Maka otomatis kita dapatkan A-nya adalah 1 ya. A-nya adalah 1. Menurut soal ya nih, menurut soal P itu adalah nilai A ya. P itu sama dengan A ya, berarti P-nya adalah 1. Sementara Q-nya adalah 1,5. Dengan demikian kesimpulannya Q lebih besar dari P ya. Q lebih besar dari P. Nah, itu untuk soal nomor 23. Belum kayaknya. Sedikit lagi. Enggak, sekarang mah
Baiklah, kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 24 ya. 2 pangkat X plus Y plus Z sama dengan 1/16. Berapakah 2 pangkat X plus Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pernyataan 1, Z-nya 1. Pernyataan 2, X-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat data utama soal ya, nomor 24. Dari data utama ini kita dapatkan ya, 2 pangkat X plus Y plus Z sama dengan 1/16 ya. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan 2 pangkat X plus Y plus Z sama dengan 2 pangkat negatif 4 ya. Jadi dari data utama dapatnya apa? X plus Y plus Z, X plus Y plus Z sama dengan negatif 4 ya. Nah, sekarang kita ingin mencari ya, berapa sih ya 2 pangkat X plus Y. Nah, kalau ingin mencari 2 pangkat X plus Y, mau tidak mau ya, X plus Y-nya harus ada ya. Bisa X plus Y-nya sudah ada langsung, bisa juga X ada, Y ada ya. Nah, kita cek dari data yang pertama ya, atau pernyataan pertama. Z1 ya. Nah, Z1 padahal tadi kita punya X plus Y plus Z sama dengan negatif 4 ya. Nah, dari sini kita dapatkan X plus Y, Z-nya ganti dengan 1. Plus 1 sama dengan negatif 4 ya. Dengan demikian X plus Y sama dengan negatif 5. Nah, otomatis ya kalau X plus Y negatif 5, maka 2 pangkat X plus Y bisa dihitung ya. 2 pangkat X plus Y berarti 2 pangkat min 5 ya. Yaitu 1/32 ya. Nah, ini dapat dihitung ya. Jadi 2 pangkat X plus Y dapat dihitung. Jadi data nomor 1 itu cukup ya. Data nomor 1 mencukupi ya. Tuh kita kasih tanda checklist saja ya. Nah, sekarang apakah data nomor 2 mencukupi ya? Nah, kita cek juga caranya sama. 2 ya, kedua itu X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 berarti kan kalau ingin mencari 2 pangkat X plus Y, kalau X-nya 2 kita butuh dapat Y ya. Nah, kalau Y-nya nggak dapat, maka nggak akan dapat 2 pangkat X plus Y. X plus Y plus Y sama dengan negatif 4 ya. X-nya kita ganti 2 ya. 2 plus Y plus Z sama dengan negatif 4 ya. Nah, ternyata kita hanya mendapatkan Y plus Z ya. Y plus Z negatif 6 ya. Nah, di sini ya terkait dengan pernyataan 2 ini ya, kita bisa mengatakan bahwa ya, karena Y tidak dapat dihitung ya, dan yang ada hanya nilai X ya. Dalam hal ini X-nya itu sama dengan 2 ya. Maka ya X plus Y tidak dapat dihitung ya. Nah, oleh karenanya ya nanti 2 pangkat X plus Y ya, 2 pangkat X plus Y juga tidak dapat dihitung. Nah, berarti ya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya, itu jawabannya ya. Jadi kalau Bapak ambil dari sumber soalnya ya, maka kita misalnya ya, kita urutkan 3 jawaban nih yang masuk di layar ya. Nah, maka untuk jawabannya
kita pilih A ya. Nah, pilihan A itu pernyataan satu saja cukup ya. Pernyataan satu saja cukup, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup ya. Nah, itu ya untuk jawaban nomor 24. Nah, kita lihat soal yang terakhir di kaji latih standar 4 ya. Nanti kalau waktunya mencukupi kita sambung ke kaji latih 5. Kalau tidak mencukupi ya berarti kita cukupkan sampai yang ini ya. Diketahui persamaan kuadrat px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0 memiliki akar-akar 2 dan 4. Berapakah nilai r? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan yang disebut akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut ya. Jadi kalau 2 dan 4 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat px kuadrat plus qx plus r ya, maka kalau persamaan kuadrat tersebut x-nya diganti ya dengan 2, maka akan bernilai benar ya. Nah, jadi di sini ya kita tuliskan untuk nomor 25 ya. Ini px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0 memiliki ya akar-akar 2 dan 4 ya. Nah, jadi 2 dan 4 itu adalah X1 dan X2 gitu ya. Nah, jadi nanti ya kalau kita masukkan angka 2 ya, kita masukkan angka 2 nih. Nah, maka P dikali 2 kuadrat tambah Q kali 2 tambah R sama dengan 0 ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan R sama dengan ya min 4P min 2Q ya. Nah, kenapa dinyatakannya dengan R? Karena disoalkan yang ditanyanya R ya. Kemudian P kali 4 kuadrat tambah Q kali X, X-nya 4 ya, plus R sama dengan 0 ya. Maka nanti R adalah min 16P ya, min 16P min 4Q ya, min 4Q. Nah, ini R ya, yang pertama R, yang kedua R. Karena sama-sama R ya, maka tentu harus berlaku ya bahwa min 4P min 2Q ya, min 4P min 2Q yaitu R. Tentu harus sama dengan min 16P min 4Q ya. Nah, kalau semua P dikekirikan, semua yang ada P-nya kita kekirikan ya. Jadi 16 kurang 4, jadi dapatnya 12P ya. 12P sama dengan semua yang Q kita ke kanankan ya. Semua yang Q kita ke kanankan. Nah, maka dapatnya min 2Q ya. Min 2Q ya. Nah, berarti di sini ada hubungan ya bahwa kita bagi 2 saja ya. 6P sama dengan minus Q ya. Atau boleh juga minus 6P adalah Q ya. Nah, itu ya data yang bisa kita peroleh dari soal ya. Nah, sekarang pernyataan 1 apakah cukup untuk mencari R? Kita lihat pernyataan 1.
katanya P2 ya. Kalau P2 maka Q-nya sama dengan min 6P ya. Q-nya adalah min 6P. Berarti min 6 kali 2 min 12. Nah, berapa R? Lihat yang atas ya. R itu adalah, boleh rumus yang atas, boleh yang bawah ya. Yang gampang aja, min 4P min 2Q ya. Nah, berarti R itu min 4 kali 2 min 2 kali min 12 ya. Dapatnya adalah minus 8 plus 24 ya. Hasilnya adalah R itu 16. Nah, berarti data 1 cukup nih ya. Data 1 cukup untuk menghitung R. Bagaimana dengan data nomor 2? Data nomor 2 itu Q-nya negatif 12. Q-nya negatif 12 ya. Nah, padahal kan Q itu min 6P. Q sama min 6P ya. Nah, berarti negatif 12 sama dengan negatif 6P. Maka P-nya adalah 2. Nah, dari sini kita juga bisa mencari R ya. R itu min 4P min 2Q ya. Min 4 kali 2 ya. Min 2 kali Q. Q-nya tadi min 12 ya. Nah, hasilnya sama ya. Min 8 plus 24 sama dengan 16. Jadi data 2 juga cukup ya. Data 1 cukup, data 2 cukup ya. Nah, kalau ini pilihannya nggak ada di sini ya. Kalau A kan pernyataan 1 saja cukup, B 2 saja yang cukup, C bersama-sama baru cukup ya. Nah, maka ini Bapak hapus pilihan A, B, C, D ya. Kita tampilkan jawaban yang tepat ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah pilihan D ya ini. Jawaban yang tepatnya pilihan D, di mana pilihan D itu menyatakan pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup ya. Nah, dengan demikian untuk soal nomor 25 jelas sekali jawabannya adalah D ya. Nah, baiklah ya, melihat waktu yang ada ya, sepertinya kita tidak bisa lanjut ke kaji latih standar 5 ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran pada sore hari ini kita cukupkan sampai kaji latih standar 4 nomor 25 ya. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari bisa dipahami, dimengerti, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita ya, khususnya dalam ikhtiar untuk mencapai kesuksesan pada tes UTBK dan SBMPTN 2022 ya. Bapak doakan semoga semuanya sukses ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilapan. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Selamat beristirahat ya.